Salam, silakan duduk. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita ketemu lagi di tempat yang baru dengan orang-orang yang sudah selalu ya bersama-sama ya dalam persekutuan kita, ibadah kita. Saudara semua dalam keadaan baik, amin, sehat semuanya. Ya, mungkin minggu-minggu ini termasuk minggu yang cukup melelahkan ya buat saya dan mungkin untuk saudara juga, karena ada beberapa hal yang mungkin secara pribadi atau secara kejemaatan kita sedang kerjakan. Tapi saya percaya firman Tuhan akan terus membangkitkan kita, menguatkan kita, amin. Apapun situasi kita tahu bahwa Bapa kita selalu mau memberikan sesuatu yang baru buat kita, semangat yang baru, tempat yang baru nanti tentunya, amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, Bapak Ibu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya ketika saya sharing, waktu itu saya sharing tentang seruan seorang anak. Sesuai dengan tema kita bahwa tahun ini adalah kita berbicara tentang hati Bapa Sorgawi buat saya secara pribadi, buat saudara secara pribadi, dan bagaimana kita bisa menikmatinya dalam hidup kita, amin. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana Bapa sangat mengasihi kita dan Dia sudah memberikan rohnya bagi kita sebagai jaminan buat kita, sebagai bukti bagi kita bahwa kita adalah menjadi anak-anaknya, amin. Nah saudara, dengan firman yang sama tapi kita akan masuk mungkin lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi itu biasanya bahasa siapa itu? Romi Rafael ya. Tapi hari ini kita lebih dalam lagi untuk mengerti siapa kita di dalam Dia, amin. Seorang Kristen itu kehidupannya ditentukan bagaimana dia mengenal bahwa dia punya Tuhan dan Tuhan itu adalah Bapa. Amin. Jadi sejauh mana saudara mengalami kehidupan kekristenan yang berkemenangan tergantung bagaimana saudara mempunyai dasar pengenalan bahwa saya punya Tuhan dan Tuhan saya itu adalah Bapa saya. Amin. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan itu sebagai bos, sebagai seseorang atau pribadi yang harus disenangkan, bukan sebagai Bapa saudara, maka itu akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku saudara ketika saudara mungkin menjalani kehidupan. Saudara akan berusaha menyenangkan Dia dan saudara berpikir akan mendapatkan upah. Kenapa? Karena saudara berpikir bahwa Dia adalah bos. Jadi saudara hati-hati dengan perbuatanmu. Kalau engkau tidak melakukan tugasmu, engkau tidak melakukan tanggung jawabmu, maka mungkin ada sanksi ya. Biasalah kalau bagi orang-orang yang bekerja di kantoran atau bagi orang yang punya usaha, misalnya dia punya anggota, kalau anggotanya itu kerjanya kurang bagus, tidak sesuai target, sudah pasti mungkin ada pemotongan gaji dan lain sebagainya, SP1, SP2 dan lain sebagainya. Tapi hari ini saudara, kalau saudara mungkin punya pandangan yang bermacam-macam tentang Tuhan, Yesus datang hanya mengenalkan Tuhan sebagai pribadi Bapa, amin. Dan kita mau mengenal Dia lebih lagi. Gimana sih sebenarnya Bapa itu kepada saya? Karena itu akan menentukan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Baik, kita buka dulu di Roma 8. Tolong layarnya diturunkan Pak. Oh udah gak ada lagi ya. Oh iya ini Roma 8 ayat 12 ya sampai 17. Saudara, karena jumlah kita dan ruangan kita kecil, kita baca aja bersama-sama ya. Amin. Roma 8 ayat 12. 3, 2, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima
janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 12 sampai 17. Mungkin saudara setiap kali kita berbicara tentang Bapa, ini adalah nats atau teks firman Tuhan yang sudah ya pastilah orang ya pasti ngambilnya dari sini, dan bagi kita kayaknya itu sudah sesuatu yang sudah biasa ya. Tapi saudara, saya mau bagi Roma 8 ayat 12 sampai 17 ini dua bagian. Yang pertama di Roma 8 ayat 12 kita coba kembali. Kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Saudara, ini menggambarkan gambar diri kita sebelumnya. Jadi ketika saudara masih ada di dalam dosa, saudara hidup di dalam daging dan saudara menjadi budak dosa. Saudara takluk kepada daging. Jadi gambar diri kita itu adalah gambar yang rusak, yang bobrok. Nah, Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa nanti saudara baca di ayat selanjutnya, kita ini telah diadopsi. Saya kemarin bercerita tentang diadopsi. Ketika saudara diadopsi menjadi anak, itu tidak tergantung kepada si anaknya, tidak tergantung kepada kondisi anak, tapi tergantung kepada yang melakukan adopsi, yaitu Bapa. Dengan cara apa dia mengadopsi kita? Dengan cara membayarnya, menebus kita yang tadinya kita budak, yang tadi kita berhutang kepada daging, tapi dia membayarnya supaya hari ini kita hidup. Nah, saudara, ada orang yang hari ini hidup sangat percaya diri. Dia sangat bangga dengan dirinya, tetapi kebanggaan dirinya itu membuat dia terkesan jadi sombong. Tapi ada juga orang yang merasa dirinya rendah diri, tidak berarti. Saudara, dua hal ini terjadi di lingkungan kita. Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini, Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk kita menjadi anak-anaknya, amin. Jadi kalaupun saudara hari ini memahami bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan, saya berdoa, saya berharap kita semua tidak memahaminya secara intelektual atau secara teologis kalau dibilang. Maksudnya gimana? Kadang orang memahami saya anak Tuhan, tapi dia nggak menghidupi. Gimana sebenarnya? Atau dia tidak mengalami pengalaman sebagai anak Tuhan itu bagaimana? Dia tahu dia anak Tuhan. Kamu anak Tuhan, orang percaya, iya saya tahu. Tapi dia nggak menghidupinya, bagaimana sebenarnya ketika dia berjalan dalam kehidupannya. Hari ini kita mau sampaikan bahwa Injil, pekerjaan Tuhan melalui pengorbanan Yesus membawa kita untuk mengerti siapa kita, siapa gambar diri kita sebenarnya, amin. Kita tidak menjadi orang yang sombong, terlalu percaya diri, atau tidak juga menjadi orang yang tidak merasa tidak berharga. Injil hari ini membuat kita berharga, amin. Nah saudara, kita menyadari bahwa kita berharga hari ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena apa yang kita buat. Saya bacakan sedikit ya, kita dapat menjadi orang yang kuat, orang yang tegas, tetapi kita tetap bisa penuh kasih, amin. Bukan menjadi sombong. Karena kita tahu dengan ketegasan dan kekuatan itu membuat kita bisa hangat terhadap orang lain. Ada orang terlalu tegas, akhirnya tidak penuh kasih. Yang terjadi adalah ketakutan ya. Terlalu tegas membuat tidak ada hubungan, tetapi apa yang terjadi? Ketakutan. Nah saya mau bagi beberapa poin dari tadi Roma 8 ayat 12 sampai 17 ini. Yang pertama itu, coba lanjut di 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, Roma 8 ayat 12 sampai 13 ini adalah satu bagian yang menggambarkan siapa kita sebelumnya. Amin. Sebelum ada Roh Kudus diberikan kepada kita, sebelum kita diadopsi. Kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup.
Nah, bagian yang kedua dari Roma 8 ini adalah di ayat 14 sampai 17. Coba kita buka ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi ada kalimat, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Jadi waktu saudara masih hidup di dalam kehidupan yang lama, saudara dimotivasi segala sesuatunya oleh ketakutan. Nanti ketika saudara sudah diberikan roh untuk menjadi anaknya, Roh Kudus, Roh Allah, saudara tidak takut lagi. Bagaimana maksudnya? Saudara, di dunia ini hanya ada dua kondisi yang saudara bisa lihat. Yang pertama itu ada orang, dia sangat teratur. Dia sangat orangnya tahu aturan, tidak berani melanggar hukum. Dia mempertimbangkan aspek moral misalnya dalam perbuatannya. Secara tidak langsung kita katakan orangnya sangat takut terhadap hukum, sangat taat. Tapi yang membuat dia mengerjakan itu karena dia takut, jangan-jangan nanti aku tidak diberkati, jangan-jangan doaku tidak didengar, jangan-jangan aku begini. Artinya apa? Ada roh perbudakan yang membuat kamu ketakutan. Jadi dia tidak bebas, terkungkung. Jadi orang yang dari kecilnya mungkin atau ketika dia menghidupi kehidupannya punya pemahaman bahwa harus lakukan ini, kalau tidak nanti terjadi sesuatu yang tidak enak atau yang tidak diharapkan, itu membuat orang itu ada di dalam ketakutan. Jadi efeknya apa? Dia sebenarnya ingin bebas, ingin keluar. Karena selama ini terkungkung, terikat dengan semua aturan-aturan itu. Sehingga coba saudara perhatikan seorang anak kalau terlalu banyak kali diatur di rumah, nggak boleh gini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ketika dia keluar, dia akan ekspresikan kebebasannya, sebebas-bebasnya. Mumpung orang tuaku tidak di sini, maka bebaslah aku. Bebas. Jadi efeknya dia sangat terkungkung, akhirnya ingin bebas. Tapi yang satu lagi, ada orang sangat bebas hidupnya. Semuanya bebas. Mau lu gaya pacaran mau bagaimana? Bebas, suka hati. Mau makan apa, sebanyak apa, terserah. Mau belanja apa saja dengan duitku, suka hatiku, bebas. Tidak ada yang namanya aturan. Yang tadi sangat ketat dengan aturan, yang satu lagi terlalu bebas. Tapi kenapa dikatakan dia mengalami perbudakan juga? Ketika seseorang terlalu bebas, misalnya terlalu bebas untuk menghamburkan duit, belanja sesuatu, gaya sesuatu, akhirnya gimana? Menjadi sebuah gaya hidup. Saudara tidak gampang untuk keluar dari kebiasaan itu. Bebas, alkohol, gak ada masalah, bebas. Nikmati aja, lama-kelamaan apa yang terjadi? Ketergantungan. Bebas misalnya, mau belanja apa aja, pokoknya dibebas saja. Akhirnya keterikatan apa? Hutang dan lain sebagainya. Saudara, yang satunya tadi terkungkung, terikat, pingin bebas. Kalau yang satu tadi, dia terikat dengan yang namanya kecanduan. Sama-sama. Jadi satu pingin lepas dari ketakutannya, tapi dia pingin juga bebas. Kalau yang satu, dia tanpa sadar, dia terikat dengan kebiasaannya. Dan itu terjadi kepada banyak orang. Di mana? Mohon maaf, di dalam gereja. Kenapa? Karena roh perbudakan yang membuat takut itu, dia nggak ngerti apa sih sebenarnya ini. Tapi ada kabar baiknya saudara, amin. Saudara dan saya sudah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Jadi ketika saudara tidak mengerti bahwa roh Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan kepada saudara, kepada saya sebagai orang percaya, sebagai anaknya, saudara akan terus di dalam ketakutan. Meskipun saudara mungkin melayani, meskipun saudara menjadi seorang ibu atau seorang bapak di rumah, saudara akan dipenuhi dengan yang namanya mengerjakan segala sesuatu ketakutan. Tapi kabar baiknya hari ini saudara dan saya tidak lagi ada di bawah roh ketakutan, karena telah diberikan kepada kita roh untuk menjadi anaknya, amin. 2 minggu yang lalu ya Bang Aprisman ya yang khotbah ya. Ya, dia mungkin ada mengutip, saya juga kutip juga ya dari apa yang disampaikan Bang Aprisman, Yeskiel 36 ya.
ayat 26 sampai 27. Jadi saudara, poin yang kedua, kalau tadi adalah poin yang pertama itu kita tidak takut lagi. Kita tidak diperbudak oleh roh ketakutan. Yang kedua adalah kita sudah menerima roh yang menjadikan kita anak. Mari kita buka Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, kalau yang dua tadi, yang terkungkung dengan aturan, dia berupaya untuk menjaga sikap hatinya dengan perbuatan dari luar. Saudara, sekali lagi saya bilang, dia berusaha menjaga dia nampak baik, sikap hatinya baik, pemikirannya baik dengan perbuatan dia yang dari luar. Dia beribadah, dia rajin, jadi kita nggak tahu. Tapi itu yang dilakukannya. Kalau yang seorang lagi tadi itu, dia berusaha sebebas-bebasnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi supaya dia bahagia, supaya dia happy, supaya dia puas. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita buat, maka kita dapatkan situasi hati yang happy, situasi hati yang tentram, yang tenang. Tapi karena apa? Karena kepada kita rohku huruf besar, roh Tuhan telah diberikan di dalam batin kita. Jadi Tuhan yang berperkara untuk menaruhkan rohnya di dalam hati saudara. Sehingga saudara punya kemampuan untuk lepas dari kecanduanmu, untuk lepas dari ketakutan-ketakutanmu, cara hidupmu yang hari ini dimotivasi untuk mendapatkan upahkah, untuk menyenangkan Tuhankah? Tuhan hari ini memberikan rohnya kepada kita. Amin. Jadi hati yang taat itu saudara terima dari dia. Dia yang memulainya. Diberikannya hati yang taat kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan tadi. Bukan kebalikannya, dari perbuatan dapat suasana hati. Bukan. Tapi dari hati kita yang sudah diperbarui, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan. Jadi saudara, saya ada diskusi kemarin dengan satu kawan saya. Dia bukan orang percaya. Jadi pada saat itu dia menitipkan sepeda motornya di tempat inilah ya. Karena kita ada kerjaan di satu tempat, kita nggak tahu mau nitip di mana. Kita mau berangkat sama, jadi dititip. Jadi dia tanya, ini apa? Saya sampaikanlah. Di sini ada asrama, ada yayasan, dan ada sekolah Alkitab. Oh iya, kenapa nggak yang di sana katanya? Apa rupanya bedanya kata dia kan? Sebenarnya sama saya bilang. Tapi bedanya, kalau kita itu memahami, karena dia bukan orang percaya, saya bilang, kita memahaminya, kita diselamatkan dulu. Baru kita mengeluarkan perbuatan baik. Bukan kita berbuat baik dulu, baru kita diselamatkan. Itu bedanya. Jadi kalau mau percaya sama Yesus, kalau bro mau percaya sama Yesus, ikut aja sekolah Alkitab sini, saya bilang. Jadi saudara, apa yang mau saya tegaskan bahwa perbuatan baik saudara itu muncul dari hati saudara yang sudah dibaharui, amin. Jadi jangan saudara berupaya keras, gimana ya supaya hidup saya baik, gimana ya supaya cara hidup saya ini lepas dari keterikatan. Saudara, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya, amin. Dia sudah memberikannya kepadamu, dia sudah memberikannya kepada saya. Tapi banyak kita enggak memahaminya, jadi kita jalani aja kehidupan kekristenan kita. Gimana kita hari ini menjalaninya, kita enggak tahu bahwa kita adalah anak Allah. Rohnya membuat kita jadi seorang anak, amin. Jadi kita sudah menerima roh yang menjadikan kita anak. Kita diadopsi, diangkat, kita bahkan diberikan hak-hak kita untuk menjadi seorang anak yang tadinya enggak layak, amin. Nah saudara, tadi saya bilang, bagaimana kita mengerti bahwa kita punya Tuhan dan bahwa dia adalah Bapa kita, itu mempengaruhi perjalanan kehidupan kekristenan kita, amin. Jadi kalau saudara salah memahami, maka saya bilang, saudara ini hari ini ada kabar buatmu, kabar baik.
ketahuilah bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Bapamu. Nah, dikatakan menjadi seorang anak itu kita punya seruan. Ya Aba, ya Bapa. Saudara, ini sama gambarannya seperti kalau saudara mungkin punya anak sudah besar, jarang dia akan manggil saudara kalau dia butuh bantuan. Mungkin yang anaknya udah remaja, boleh angkat tangan. Pak Arnold anaknya enggak remaja lagi. Oh, ibunya ya, bukan anak bapaknya, anak ibunya. Jadi saudara, kalau anak remaja yang sudah mulai dewasa, dia itu biasanya kalau ada kesulitan atau sesuatu, dia berusaha mandiri ya. Dan kita memang diajarkan, kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk enggak jadi anak manja. Jadi anak-anak yang mandiri, kamu bisa, kamu mampu. Saudara, itu hal yang baik. Tapi yang di sini dinyatakan seruan seorang anak di sini, maksudnya seruan seorang anak yang masih kecil ketika dia terusik. Saya di rumah punya 2 anak, masih kecil-kecil juga, masih SD dan masih TK. Itu adiknya kalau misalnya sedikit aja terganggu sama kakaknya atau ada situasi yang dia agak kurang nyaman, dia langsung cepat itu, "Pa," gitu kan. Langsung kita responi. Kalau misalnya kakaknya yang ganggu, kita tegur kakaknya, "Kak, jangan ganggu adik." Artinya setiap kali dia memanggil, kita langsung respon. Saudara pernah nggak punya pengalaman? Punya pengalaman misalnya begini. Anak saudara ingin menunjukkan sesuatu sama saudara, tapi saudara sibuk main handphone misalnya. Yang punya pengalaman gitu ya. Jadi anaknya bilang, "Lihat dulu ini Pak," mungkin dia nengok di TV atau nonton sesuatu, pengen kali dia ngasih tahu ke kita. "Tengok dulu Pak, lihat dulu." Tiba udah lewat, dia pernah nggak saudara kayak gitu, saking sibuknya kita? Atau mungkin kita punya kerjaan, tiba-tiba kita bilang, "Jangan ganggu dulu," misalnya gitu kan. Saudara, kita manusia, daging. Tapi Bapa kita di sorga nggak sama dengan kita, amin. Ketika saudara berseru, "Ya Aba." Saudara, ketahui Bapamu mendengar suaramu dan dia peduli. Amin. Tidak sama dengan Bapa yang mungkin ada di sekitarmu, Bapamu di dunia. Maka dikatakan Yesus mengajarkan pribadi Tuhan itu sebagai Bapa. Bagaimana Yesus berhubungan dengan Bapa setiap waktu? Setiap kali dia menghadapi segala sesuatu, dia katakan, "Pekerjaan yang kukerjakan, aku lihat dari Bapakku." Bahkan waktu dibilang murid-muridnya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Apa yang dia bilang? "Kalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga." Saudara, Yesus selalu mengajarkan tentang Bapa yang mau mendengar, amin. Yang mau peduli dengan kehidupan saudara, yang mau mengambil bagian ketika saudara mengalami masalah, mengasihi saudara. Saudara bisa berseru, saudara punya seruan seorang anak. Ketika anak itu berseru, Tuhan langsung berespon, amin. Jadi jangan pernah saudara berpikir, kenapa doaku tidak dijawab hari ini? Kenapa doaku kayaknya enggak didengarkan Tuhan? Kenapa harapanku ini tidak terjadi? Apa saudara berpikir, kurang baik aku ya Tuhan? Atau saudara marah dengan situasi dan menyalahkan yang lainnya? Atau saudara bisa berpengharapan kepada Dia, bisa percaya bahwa Dia mendengarkan kita, amin. Jadi saudara, Yesus mengajarkan kita tentang pribadi Bapa, mengenalkan kita tentang pribadi Bapa. Ada kedekatan, amin. Dan ada keyakinan, saudara-saudara bisa tinggal satu rumah dengan orang tua saudara, tetapi semuanya tidak ada hubungan, semua sibuk. Yang ibunya sibuklah kerja, yang orang tuanya sibuk juga mengerjakan pekerjaannya, yang anaknya juga ngurusin entah gamenya kah itu dan lain sebagainya. Saudara tinggal satu rumah tapi saudara tidak punya hubungan. Saudara tidak punya, kalau bahasa orang, quality time ya. Kapan quality time itu? Apakah waktu jalan-jalan? No. Saudara pikir jalan-jalan ke mall? Enggak. Tapi ketika saudara ambil waktu ngobrol dengan anak saudara, dengarkan apa yang disampaikannya. Meskipun kadang-kadang yang disampaikannya itu mungkin buat hatimu nggak nyaman, jengkel, dia komplain, "Mama, papa begini aja," misalnya kan, nggak peduli dan sebagainya. Tapi saudara, Bapa di sorga peduli sama saudara, amin. Jadi ketahui saudara hari ini anak Allah, amin. Anak Bapa, katakan, "Aku anak Bapa."
Jadi sebagai anak Bapak, saudara tidak punya kecurigaan kepada dia. Saudara punya kedekatan, punya quality time dengan dia setiap waktu. Dan saudara percaya, setiap kali saudara berseru, dia mendengarkan. Setiap kali saudara meminta, berdoa, dia mendengarkan saudara. Dan dia mau memberikan yang terbaik buatmu, buat saya. Amin. Saudara, mari kita buka dulu Markus 14 ayat 32 ya. Kita belajar bagaimana situasi ketika Yesus menghadapi goncangan, ketika Yesus menghadapi tekanan ya, menghadapi hal yang paling berat yang akan dijalannya. Mari kita buka Markus 14 ayat 32. Ini saya baca. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lanjut ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yesus mengalami ketakutan, Yesus gentar. Saudara pernah mengalami ketakutan? Mungkin saudara menghadapi masalah, dikejar-kejar orang, dikejar-kejar tunggakan, kan bisa ketakutan kan? Lalu katanya, tapi saya pikir itu enggak membuat stres lah ya, kalau itu. Tapi Yesus ini bertaruh antara nyawanya yang mau diserahkannya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lanjut. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah. Saudara coba bayangkan Yesus merebahkan diri. Mungkin dia gimana bersujud atau gimana, merebahkan diri, berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Yesus berseru, ya Aba, ya Bapa. Seruan itu diberikan kepada saudara hari ini, kepada saya. Ketika Yesus menghadapi ketakutan, kegentaran, tekanan, menanggung dosa kita, sesuatu yang mungkin yang nggak bisa bayangkan, yang dia harus tinggalkan kehidupannya, kedudukannya sebagai Allah, sebagai pencipta alam semesta, dia menghadapi ini, menghadapi tekanan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, Yesus sampai negosiasi. Enggak, Tuhan mampu kok mengambil itu, batalkan. Seandainya kalau boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus bilang apa? Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi begitu besarnya kasih Yesus kepada saudara dan saya. Sehingga dia bilang, kalaupun itu engkau pun sanggupnya mengambil cawan itu, membatalkan semua ini, untuk aku tanggung, untuk aku mati. Sanggup. Karena gak ada yang mustahil bagi Allah, amin. Tuhan sanggup untuk gak jadi, Yesus gak jadi dikorbankan. Tapi saudara, mungkin saudara pernah dengar ini, Yesus melihat wajah saudara saat itu, amin. Yesus melihat saudara yang sedang mungkin ngalami masalah, ngalami tekanan. Dan Yesus bilang, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara, Yesus menghendaki saya dan saudara bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita, amin. Jadi bagaimana saudara, ketika saudara menghadapi tekanan, ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Kepada siapa saudara berlari? Kepada siapa saudara berseru meminta pertolongan? Apa yang saudara kerjakan? Kepada siapa saudara bersandar mempercayakan pengharapan saudara sehingga saudara tidak kecewa? Apakah kepada keadaan-keadaan sekeliling saudara yang rapuh, misalnya kepada uang, kepada bantuan orang yang terkenal, yang punya jabatan, atau saudara terlebih dahulu datang kepada Bapa? Saudara, banyak hari ini orang Kristen punya Bapa di dunia, punya Bapa di sorga, tapi hidupnya yatim piatu. Kenapa? Dia nggak tahu, dia punya Bapa yang selalu peduli dengan dia. Dia tidak sadari bahwa Bapa itu sangat mengasihi dia. Kalau saudara bisa renungkan apa yang saya sampaikan tadi,
Tidak ada yang mustahil bagimu, kata Yesus. Ambil ini, aku bebas dari tekanan ini. Aku bebas dan tidak menanggung dosa. Tapi saudara renungkan, Yesus tidak meminta itu dikerjakan karena dia mengasihi saudara. Karena dia mengasihi saya, amin. Betapa maunya dia kita menjadi anak-anaknya. Jadi saudara, kalau apapun hari ini yang saudara hadapi, apakah saudara menghadapi penyakit, masalah di dalam segala sesuatu aspek kehidupanmu, pekerjaan dan lain sebagainya, kau punya Bapa yang mengasihimu, amin. Sebagai anak-anaknya yang dikasihinya, saudara dan saya punya warisan, amin. Poin ketiga yang saya mau bagikan adalah warisan kita. Jadi jangan saudara berpikir, label aja anak Tuhan. Apa bedanya saya dengan orang di sekeliling saya yang gak mengenal dia sebagai Bapa? Sama aja kok. Gini juga susahnya hidupku ini. Bodoh wae gitu kan. Baguslah kayak gitu aja. Orang itu enak-enak. Kalau aku sungguh-sungguh pun aku berdoa gini-gini aja. Mungkin saudara kata gitu kan. Udah kuusahakan pun tapi gak kurus-kurus aku. Gitu kan. Tapi saudara, ada yang membedakan saudara. Apa? Warisan. Warisan yang saudara miliki di dalam dia. Karena saudara adalah anak Bapa, amin. Warisan apa yang saudara miliki hari ini? Saudara berpikir, warisanku adalah aku diberikan, kebutuhanku dicukupkan. Semua yang kuperlukan disediakan Tuhan. Ya, amin. Amin enggak? Amin kan? Apalagi saudara berpikir, warisanku adalah aku tidak sakit, sehat, panjang umur. Amin. Tapi saudara, ada yang lebih besar yang saudara miliki. Yang itu tidak sama nilainya dengan yang tadi saya sebutkan. Mungkin saudara berpikir, aku akan dipromosikan Tuhan ini karena aku anak Tuhan. Aku klaim janji Tuhan. Tidak pernah jadi ekor. Naik terus. Naik terus dia sampai rupanya naik dia ke apa menara paling tinggi di sini. Naik terus. Saudara mungkin berpikir demikian. Tapi ada bagian saudara yang sangat besar dan itu enggak ternilai. Saudara mau tahu, amin? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, inilah warisan saudara dan warisan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lanjut ayat 4-nya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu yang tersimpan di sorga bagi saudara? Pribadinya, amin. Jadi saudara, kalau hari ini pun saudara lihat situasimu, aku lagi kekurangan ini, aku lagi membutuhkan ini, saudara gak dapatkan. Saya bertanya, apakah pribadi Yesus itu cukup buatmu? Kalau hari ini apa yang kau rindukan dalam keluargamu masih belum terjadi, apakah engkau menggerutu atau berkata, Tuhan engkau cukup bagiku. Engkau membuat aku tenang. Saudara, Tuhan di pihak kita hari ini. Bapa di pihak kita, Yesus di pihak kita, di pihak saudara. Dia enggak jadi seteru kita. Kita bisa bersandar kepada dia. Kalau seorang anak tadi berseru kepada bapaknya, kadang-kadang pun anak itu tiba-tiba lari melompati kita. Mungkin kalau Opung anaknya udah pada besar ya. Coba Opung ingat-ingat dulu berapa flashback dulu. Masih bisa, Pung? Yang mana yang paling suka melompati punggung, memeluk? Pasti anak-anak itu kan. Coba bayangkan dulu, mungkin lihat. Anaknya udah besar sekarang, tapi coba lihat dia waktu kecil. Betapa imutnya, lucunya. Jadi anak kecil itu gak perlu analisa. Dia gak analisa, orang tuaku lagi bagaimana. Dia ditariknya, Pak tengok dulu ini, tengok dulu katanya kan. Kita aja mungkin yang bilang, nantilah dulu. Gak usah dulu, bentar dulu, lagi ada kerjaan. Tapi dia nggak ada analisa, dia tarik aja kita. Jadi kadang pun kita datang dari luar, entah berantah mana, belum mandi dan sebagainya, tiba-tiba anak kita peluk katanya kan. Saudara, anak kecil itu tidak menganalisa. Jadi bagaimana hari ini saudara berhubungan dengan Bapa, saudara nggak perlu analisa,
Gimana situasi Bapakku di sorga hari ini? Bersediakah dia mendengarkan aku? Saudara, dia sangat bersedia, amin. Bahkan firman Tuhan katakan di Yohanes 10, dia gembala yang baik yang memberikan makan domba-dombanya. Dipanggilnya menurut namanya. Absen, Arnold. Hadirlah bilang. Dipanggilin satu-satu sesuai menurut namanya. Saudara, begitulah dia mengenal kita, begitulah dia ada untuk kita hari ini. Saudara punya warisan yang tidak pernah cemar, yang tidak tergantikan, pribadi dia. Jadi kalaupun saudara hari ini sedang sedih, sedang alami benturan, tekanan, saudara bisa bersandar kepada dia. Saudara bisa memanggil dia, Bapak, aku lagi ngalami begini. Bukan saudara, bagaimana ini? Saudara anak Tuhan, ada di dalam dia. Apapun situasimu yang engkau mungkin gak tahu caranya, berserulah kepada Bapamu. Dia ada untukmu, dia di pihakmu, amin. Dia tidak sedang mengacukanmu atau membelakangimu. Dia selalu ada buat saya dan saudara, amin. Itu bagian kita. Tapi bagaimana kita mengalaminya? Coba kita kembali dulu ke Roma 8 tadi ayat 17. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, ada kalimat menderita. Saudara hari ini pasti mungkin saja mengalami penderitaan-penderitaan secara batinia. Mungkin tadi yang saya bilang warisan tentang pemeliharaan secara materi, jasmani itu belum tercukupkan buat saudara. Saudara sangat membutuhkannya. Saudara bergumul tentang sesuatu. Tapi ingat saudara, bahkan di saat kayak keadaan yang saya sampaikan tadi, warisan itu sudah saudara miliki, amin. Pribadi Yesus itu sudah saudara miliki. Jadi tidak tergantung lagi apakah situasi saya hari ini sudah tercapai seperti yang saya impikan, yang saya harapkan, yang saya gumulkan, bahkan saya berpuasa supaya aku keluar dari kebiasaan ini. Saudara mungkin bergumul untuk hal itu. Tapi ketahui ketika saudara sedang menderita tentang hal itu, mau keluar, dia sudah ada, dia sudah menjadi warisanmu. Ketika engkau menderita pun, dia ada di sana, amin. Jadi saudara, lihatlah kepada dia. Pandang kepada dia, pekerjaan yang sudah dilakukannya. Yesus sudah meninggalkan posisi dia yang paling tertinggi. Yang layak untuknya dilepaskannya. Dan yang tidak layak buat kita diberikannya. Amin saudara. Yesus ditinggalkan ketika dia di kayu salib. Ditinggalkan sendirian, dibiarkan. Bahkan dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa kau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya hari ini, ketika saudara menderita, saudara tahu Tuhan gak meninggalkan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ketika saudara pun bergumul dengan kebiasaan burukmu, dengan mungkin masalahmu, dengan keluargamu yang tidak berubah-berubah, dengan situasimu, kenapa hanya begini-begini aja pekerjaan saya? Kenapa hanya begini aja pelayanan saya? Kenapa gereja saya begini saja? Saudara, Tuhan ada. Bapa ada untukmu. Jadi sebagai seorang anak, ketahui bahwa dia adalah Bapamu yang selalu ada untukmu. Amin. Bapa itu bukanlah bos. Bapa bukan juga seorang atasan yang harus kita jaga-jaga. Bapa adalah Bapa. Bapa adalah sumber, amin. Jadi setiap kali saudara datang mendekat kepada dia, saudara gak punya roh ketakutan lagi. Tidak ada roh perbudakan yang menguasai saudara. Diperbudak oleh kebiasaan buruk, terikat oleh kecanduan, atau diperbudak dengan bagaimana menjaga supaya saya tetap perform, supaya tetap bagus. Saudara hari ini merdeka di hadapan dia. Saudara bebas hari ini. Saudara bisa hari ini berbangga diri, saudara bisa percaya diri, tapi saudara punya kehangatan kasih Tuhan, amin. Jadi saudara pun bisa tegas kepada sekelilingmu, kepada anak-anakmu, kepada orang yang kau pimpin. Tapi ada kasih di sana, amin. Kenapa? Karena dia bagian kita. Dia gak akan pernah melepaskan saudara, amin. Saudara tidak akan pernah ditinggalkannya. Saya buka ayat yang terakhir ya. Kita buka di Keluaran 33 ayat 16. Bagaimana tadi waktu di awal saya katakan, apa sih bedanya saya?
Aku anak Tuhan. Yang enggak anak Tuhan aja kok kayaknya lebih paten gitu kan. Kok saya ini begini-begini aja. Tapi saudara mari kita baca Keluaran 33 ayat 16. Ini Musa berbicara kepada Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Jadi saudara, apa yang membedakan saudara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai Bapaknya? Saudara punya Bapa. Dan dikatakan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Yesus, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dia tidak lagi berjalan beriringan dengan saudara. Tapi dia ada di dalam saudara hari ini. Tidak meninggalkan saudara. Saudara anaknya. Aku anak yang dikasihinya. Dan rohnya tidak pernah meninggalkanku. Saudara, perbedaannya roh Tuhan ada padamu. Amin. Sumber hikmat bagimu. Mungkin hari ini menghadapi situasi yang menurutmu bagaimana cara keluarnya. Ada hikmat Tuhan. Amin. Ada roh Tuhan di dalam saudara. Hari ini apapun situasi saudara, saya mau ajak saudara untuk meneguhkan, mengingat kembali. Siapa sih saya sebenarnya? Saya punya Tuhan dan Tuhan itu adalah Bapa saya. Bagaimana saya sebagai anaknya? Amin saudara. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri.